Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga kami. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudaraku, tak banyak manusia yang bisa tetap hening dalam laku pergumulan yang kadang membuat pusing. Tak banyak juga yang mampu tetap hening di saat permasalahan hidup membuat segala hal terasa penting. Tak jarang juga penderitaan atau pergumulan itu ingin kita tolak, dan jika bisa kebahagiaan saja yang memenuhi benak. Nyatanya kadangkala kita harus berada di ruang antara pergumulan dan kebahagiaan, keputusasaan dan harapan, kematian dan kehidupan. Ruang yang tak selalu nyaman, sebab tentu manusia berharap bisa segera beranjak ke depan. Mampukah kita merengkuh ruang antara ini, merengkuhnya dengan bening dan tak melalui berteriak dengan bising, keluarkan kami segera ya Allah dari situasi yang penting. Tenang dan sabarlah. NKB 169 bait pertama dan kedua.
singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang, lalu layu, seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Masakan engkau menunjukkan pandanganmu kepada orang seperti itu dan menghadapkan kepadamu untuk diadili? Siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Jikalau hari-harinya sudah pasti dan jumlah bintang sudah tentu padamu dan batas-batasnya sudah kau tetapkan sehingga tidak dapat dilangkahinya, hendaklah kau alihkan pandanganmu daripadanya agar ia beristirahat, sehingga ia seperti orang upahan dalam menikmati harinya. Karena bagi pohon masih ada harapan, apabila ditebang ia bertunas kembali dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah dan tunggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia setelah diciumnya air dan dikeluarkannya lah ranting seperti semai. Tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah ia? Seperti air menguap dari dalam pasir dan sungai surut dan menjadi kering, demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi sampai langit hilang lenyap. Mereka tidak terjaga dan tidak bangun dari tidurnya. Kiranya engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati, melindungi aku sampai murkamu surut dan menetapkan waktu bagiku, kemudian mengingat aku pula. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Jiwaku
Umat Tuhan yang terkasih, kita akan mendengarkan permenungan firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita memohon kekuatan dari Tuhan. Kita tunduk dalam doa. Tuhan Yesus, di dalam kesunyian malam yang sekaligus mewakili kesunyian batin kami ini, kami terus mencari makna di balik semuanya ini. Makna di antara ada dan tiada, kepedihan dan kesenangan, kekalahan dan kemenangan, yang mungkin akan terus ada di dalam kehidupan kami. Firman-Mu kiranya menerangi batin kami, tidak untuk mendapatkan apa yang menurut kami harus kami dapatkan, tetapi untuk bertahan dan yakin di dalam perjalanan kami mengarungi kehidupan kami bersama-sama dengan Tuhan. Mampukan kami untuk boleh memahami firman ini, juga untuk terus taat dalam mengupayakan firman ini hidup di tengah keseharian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Injil Matius pasal yang ke-27 ayat 57 sampai ayat yang ke-66 akan membersamai kita dalam permenungan firman malam ini. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu, dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya.
Pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Demikian Injil Yesus Kristus. Diberkati dan berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Hosea. Saudari-saudara, ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di malam Sabtu Sunyi ini kita ditemani oleh tema di antara kematian dan kehidupan. Saya mengajak kita untuk membayangkan sebuah situasi saat kita ditinggalkan kekasih hati, dan di malam pertama setelah kekasih hati itu dikuburkan, ketika para pelayan, para saudara yang mengasihi kita sudah undur dari tempat tinggal kita, hanya tersisa kita dan kenangan bersama dengan kekasih hati yang telah tiada. Bagaimana rasanya? Pasti sunyi, pasti sepi, hampa. Bayang-bayang keberadaan sang kekasih masih sering tampak, padahal telah tiada. Dan bayangan sukacita untuk dapat memaknai semuanya itu sama sekali belum nampak. Begitulah suasana Sabtu Sunyi pada malam itu. Ketika kekasih sudah mati, namun juga belum ada tanda-tanda kebangkitan. Tapi dalam kisah Injil yang kita baca ini, ada dua hal yang bisa dilakukan dalam kondisi tersebut. Yang pertama, kita melihat apa yang dilakukan oleh Yusuf dari Arimatea. Dia mengambil mayat, mengapaninya, menguburkan Yesus, lalu pergi. Seolah-olah Yusuf dari Arimatea ini hendak menunjukkan pada kita tentang sikap duka yang dilakukan saat menghadapi keadaan antara kematian dan kehidupan. Dia melakukan sesuatu yang aktif, tetapi setelah itu memilih untuk pergi. Yang kedua, Maria Magdalena dan Maria yang lain, mereka memilih untuk duduk diam, tetap berada dalam ruang sunyi di antara kematian dan kehidupan. Mereka meratapi secara jujur kerapuhan batinnya, sekaligus berharap akan hadirnya kembali Sang Kristus dalam wajah kebangkitannya.
Saudaraku, Sabtu Sunyi merupakan gambaran yang dekat dengan kehidupan kita. Sabtu Sunyi adalah gambaran akan kegelisahan batin kita tatkala menjumpai permasalahan di tengah kehidupan kita yang tidak kunjung menemukan pucuk, menemukan keberhasilan. Sabtu Sunyi kita bahkan bisa lebih panjang sebelum berjumpa dengan Minggu Kemenangan. Permasalahan yang tak kunjung selesai, pergumulan yang tak kunjung tuntas, kesulitan memperbaiki relasi, kesulitan himpitan ekonomi, dan sebagainya. Berada dalam kepedihan batin tanpa kita tahu kapan akan memperoleh kemenangan. Bagaimanakah sikap kita? Yusuf Arimatea menawarkan respon yang aktif. Barangkali itu membuat kita bisa sedikit melupakan masalah. Tapi mungkin juga kita layak pertimbangkan bagaimana Maria Magdalena dan Maria yang lain yang memilih duduk, diam, dan hanyut antara kematian dan kehidupan, yang memilih untuk mengakui kerapuhan batin sembari sekuat tenaga bertahan dalam pengharapan menyongsong kehidupan yang baru. Akan seperti apakah kita? Kiranya Tuhan menuntun sikap kita dalam terang cintanya. Amin. Mari kita berdoa. Melalui pengenangan Sabtu Sunyi, di hadapan kami ditampakkan situasi yang nyata. Kami pun acap kali berada dalam situasi Sabtu Sunyi antara kematian dan kehidupan. Dan tidak sering pula ya Tuhan, kami lebih kehilangan harapan. Kami tidak mampu memandang sosok yang kami yakini bisa menolong kami di tengah-tengah pergumulan kami. Tapi melalui respon orang-orang yang Tuhan pilih untuk berada menyekitari peristiwa Sabtu Sunyi pada waktu itu, kami saat ini belajar untuk bisa menempatkan diri kami. Kami juga belajar untuk menata batin kami, tidak tergesa-gesa mengakhiri pergumulan ini, tetapi memilih untuk terus meyakinkan hati kami bahwa sekalipun pergumulan ini panjang dan berat, kami tetap bersama-sama
duduk diam dengan Tuhan. Inilah gambaran kehidupan kami secara utuh ya Allah. Baik kami sebagai pribadi, kami sebagai anggota keluarga, kami sebagai anggota gereja, kami sebagai anak-anak yang Tuhan utus di tengah masyarakat dan dimanapun tempat kami berada. Kami tidak terus belajar untuk duduk di hadapan kubur Yesus, mencoba untuk melihat harapan. Sekalipun mungkin sering bagi kami masih melihat kegelapan di depan sana, tapi kami akan berjuang. Batin kami akan terus mengarahkan pada pertolongan Tuhan. Berkatilah Tuhan setiap gumul juang kehidupan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang telah mati bagi kami. Amin. Saudaraku, rengkuhlah ruang di antara kematian dan kehidupan ini. Tenanglah, kuatkanlah hati saudara. Dalam kepedihan, dalam keputusasaan, kasih-Nya mengiringi jalan Sabtu Sunyi saudara. Syukur kepada Allah.
dengan kerendahan hati, mari kita memohon berkat dan pemeliharaan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Terimalah berkat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara